Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kepada saya Rini Anggraini. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengaplikasian LIPS pada contoh soal. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan contoh soal pada makalah kami pada halaman 7 di mana kasus contoh soalnya ini berbunyi seperti memaksimumkan Z sama dengan fungsi X1, X2 sama dengan 4X1 ditambah 3X2. Itu tujuannya ya, fungsi tujuan. Yang mempunyai kendala pertamanya itu ada X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 3. Kendala keduanya 4X1 dikurang 2X1 kurang dari atau sama dengan 6. Kendala ketiga, X1 lebih dari atau sama dengan 4. Dan kendala terakhirnya itu ada X1 dan X2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pada kali ini kita dapat menyelesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara teks model dan tabel model. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan dengan cara pertama yaitu teks model. Nah, ini saya sudah membuka tampilan awal dari software LIPS ya teman-teman nih, linear program solvernya. Langsung saja kita buka file, kita buka lagi new, ada menu teks model, kita klik saja. Nah, dalam teks model ini untuk menyelesaikan masalah soal yang tadi, kasus pertama tadi itu, kita harus mengubah bentuk awal yang tadi menjadi bentuk kanonik. Nah, bentuk kanoniknya itu dapat kita lihat di makalah itu menjadi memaksimumkan Z fungsi X1, X2 sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0T1 ditambah MQ1 terhadap kendala. Nah, kendalanya juga berubah nih. Kendala pertama, X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 3. Kendala keduanya itu 4X1 dikurang 2X2 ditambah S2 sama dengan 6. Dan kendala ketiga itu ada X1 dikurang T1 dikurang Q1 sama dengan 4. Dan kendala terakhir yaitu X1, X2, S1, T1, dan Q1 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah kita mengubah bentuk awal masalah dari program linear tadi menjadi bentuk kanonik, langkah selanjutnya kita akan mengubah fungsi tujuan pada bentuk kanonik menjadi memaksimumkan Z sama dengan fungsi X1, X2 sama dengan 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0T1 dikurang 1Q1. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan atau mengetikkan bentuk kanonik tadi ke dalam teks modelnya. Nah, dalam teks model ini juga ada tata caranya dalam mengetik. Misalnya, tadi kan kalau di dalam program linear atau metode simplex itu biasanya ada dua kasus ya, memaksimumkan dan meminimumkan. Nah, sementara kasus kita tadi itu maksimum ya, nah dapat kita ketik menjadi max. Dan setelah dari kata max, kita buat tanda titik 2. Lalu kita masukkan fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya tadi itu 4X1, konstanta 4 dikali dengan variabel X1, di mana simbol perkaliannya itu kita buat jadi tanda simbol bintang di keyboard laptop kita ya. Jadi kita ketik aja 4, simbol bintangnya, baru dibuat X1.
Udahan, ya kan? Berarti 4 dikali X1. Fungsi tujuannya tadi 4X1 ditambah 3X2. Berarti kita buat ditambah 3 bintang X2. Nah, setelah kita menentukan fungsi tujuan, tidak lupa pula di akhir fungsi tujuan itu kita harus mengetikkan tanda titik koma, di mana itu biasanya diletakkan di terakhir pengetikan. Maksudnya setelah membuat fungsi tujuan, membuat fungsi kendalanya, jadi diakhiri dengan titik 2 gitu. Baiklah, kita masuk saja ke kendala pertama. Kendala pertama kita itu ada X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 3 ya. Kita buat X1 ditambah X2 kurang dari ya. Kalau di keyboard kita buat tanda kurang dari dulu, baru kita buat sama dengan. Nah, bentuk kurang dari atau sama dengan bentuk kurang dari itu berbeda ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman hapuslah sama dengannya, itu nanti beda nanti hasilnya. Jadi kan dia pernyataannya ini kurang dari ya. Tapi kalau kita buat tak sama dengannya, itu menjadi kurang dari atau sama dengan 3. Nah, tidak lupa pula kita akhiri dengan tanda titik koma. Kita masuk dengan kendala kedua, di mana kendala keduanya itu ada 4X1. 4 dikali X1. 4 dikali X1 dikurang 2 dikali 2 dikali X2. Itu juga tandanya dia itu kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan 6 katanya. Kita akhiri dengan tanda titik koma juga. Jangan sampai terlupa ya teman-teman. Kita akhiri dengan titik koma. Seperti itu ya teman-teman. Dah. Dan itu kan kendala terakhirnya itu ada X1, X2 itu kan lebih dari atau sama dengan 0. Karena dia 0, jadi kita tidak perlu kita ketikkan lagi ya teman-teman. Jadi sampai di sini saja. Sudah semuanya sudah benar kan teman-teman? Kalau misalnya seandainya ada yang salah, bisa kalian kritik ya, atau kalian komen di bawah ini. Kemudian langsung saja kita solvekan ya tanda ini, tanda seperti tanda video gitu ya, yang dimulai itu kita solvekan ya. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Dan P1 di startnya bisa kita ketahui nilai basis, X1, X2, S3, S4, S5, S6. Ini bentuk yang kita dapat ya teman-teman. Variabel yang ini tadi, yang S1, S2, T1, dan Q1 yang terdapat pada bentuk kanonik masalah itu telah berturut-turut digantikan oleh S3, S4, S5, dan S6. Begitu teman-teman. Nah, akibatnya pada tabel P1 pada saat itu akan menjadi variabel basis di mana ada S3, S4, dan S6. Nah, iterasi 1 bisa kita lihat kan. Ini. Dan iterasi 2. Nah, iterasi 2. Nah, di iterasi 2 itu disimpulkan bahwasannya masalah ini tidak mempunyai solusi. Karena nilai pada baris objektif ini lebih dari 0. Ini tadi kan dengan cara teks model ya. Teks model kan.
cara table modelnya ya. Kita buka lagi file new table model karena kan pakai tabel ya. Nah, ini yang muncul tampilan pertama table model seperti ini. Dia ada variable, constraint-nya, objektifnya. Tuh, caranya gini seperti ini. Kan variabelnya itu ada X1 dan X2 itu berarti 2 ya. Kendalanya itu ada 3. Ya, ada 3. Itu nama objeknya itu ada 1 ya. Maksudnya nilai tujuannya. Oke kan ya, karena ini tadi yang ditanya maksimal maksimal atau maksimum. Jadi kita milih maximization. Kita oke kan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah kita buat tadi di parametersnya, jadi dia seperti ini. Baru kita masukkan. Nah, nilai objektif tadi, nilai fungsi tujuan ini kita masukkan tadi. X1-nya tadi berapa? Ya, benar, 4. Di X2-nya tadi 3 kan, teman-teman. Ini simbolnya sama ya, karena dia max. Konsep 1 itu fungsi kendalanya. Kendala pertamanya apa? Oke, tadi X1. X1 itu kan variabel ya. Berarti kalau misalnya biasanya kalau konstanta 1 itu kan nggak ditulis tuh. Berarti konstantanya 1. Berarti 1X1. Gitu kan. Baru ditambah 1X2. Karena dia X2 aja tadi kan. Fungsi kendala yang pertama. Berarti kita buat 1X1. Nah, tadi itu fungsi kendalanya. Atau iya, fungsi kendala yang pertama itu kan kurang dari atau sama dengan 3 ya. Ini kan udah bener ya. Kurang dari atau sama dengan 3. Kita buat di sini 3. Dan kendala keduanya tadi ada 4X1. Oke, kita buat 4. Dikurang 2X2. Nah, dikurang itu artinya kan dia min. Kita masukkan. Ini tadi kan apa dibuat positif karena kan dia ditambah ya. Jadi di sini tadi kan kurang. Jadi kita buat min 2. Nah, pernyataannya juga tadi kan fungsi kendalanya 4X1 dikurang 2X2 kurang dari atau sama dengan 6 ya. Ya, oke, jadi ini dia 6. Constraint 3-nya yaitu tadi ada X1 lebih dari 4. Lebih dari atau sama dengan 4. Jadi 1 X2 nggak ada kan? Berarti kita kosongkan, bukan kita buat 0 ya, kotak. Kita kosongkan saja. Katanya dia lebih besar atau sama dengan 4. Oke, seperti ini. Dah. Sama seperti tadi langkahnya. Setelah sudah siap semua, kita solve-an saja langsung. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Ini. Sama kan teman-teman? Seperti hasil teks model yang pertama tadi yang kita kerjakan. Penjelasan yang lebih lanjutnya bisa kalian cermati di makalah kami yaitu pada halaman 9 dan 10. Oke, teman-teman. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.